Helda, Hidayati, Mahriani Nur, Marhamah N, Nahdia, Norlina, Novita Sari, Nurul Baiti, Rusmili Ulfah, dan yang terakhir yaitu Siti Nomina akan menjelaskan tentang pendekatan komunikatif atau al-madkhal al-ittishali. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu saya Aminatur Rahimah akan menjelaskan tentang sejarah munculnya pendekatan komunikatif. Metode komunikatif dikenal juga dengan pendekatan komunikatif dan bahasa komunikatif. Metode ini mulai berkembang bertepatan dengan terjadinya beberapa perubahan pada tradisi pengajaran bahasa di Inggris pada tahun 1960-an, bersamaan dengan ditolaknya pendekatan metode audiolingual di Amerika. Para praktisi merasa tidak puas karena para pelajar, setelah belajar beberapa tahun, tetap belum lancar berkomunikasi dalam bahasa target. Sedangkan para ahli linguistik mengecam dari sisi landasan teoritis. Seperti diketahui, pendekatan audiolingual didasarkan atas teori bahasa, strukturalisme, dan behaviorisme. Noam Chomsky atau pencetus teori bahasa transformasi negatif mengecam strukturalisme karena ia tidak mampu menunjukkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan makna, tidak mampu menunjukkan hubungan antar kalimat, hanya menyentuh struktur luar. Kenyataan bahwa kalimat-kalimat yang pola dan struktur luarnya sama, ternyata mempunyai makna yang berbeda. Chomsky juga mengkritisi teori psikologi behavior dan menyatakan bahwa pembelajaran bahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor dari luar atau eksternal, tetapi juga faktor dari dalam, internal. Penerapan teori dan gagasan serta prinsip-prinsip komunikatif yang dituangkan dalam buku teks cepat sekali mendapat sambutan baik di kalangan para ahli pendidikan bahasa. Pendekatan dengan penekanan pada prinsip-prinsip komunikasi sebagai tujuan utama dalam pengajaran bahasa ini akhirnya disebut sebagai pendekatan komunikatif atau pengajaran bahasa komunikatif. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Awaliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awaliyah. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan hakikat pendekatan komunikatif. Istilah pendekatan komunikatif pertama kali muncul di Inggris, dan tujuan pendekatan ini adalah menciptakan kompetensi sebagai tujuan pembelajaran bahasa dan mengembangkan prosedur keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, serta menulis. Selanjutnya, Littlewood menjelaskan bahwa salah satu ciri khas utama pembelajaran bahasa komunikatif adalah memberikan perhatian sistematis terhadap aspek fungsional dan struktural bahasa. Berdasarkan ciri tersebut, maka ia menetapkan dua dimensi yang perlu diperhatikan dalam menyusun program pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan komunikatif. Di antaranya adalah satu, dimensi yang berkaitan dengan perumusan tujuan keterampilan yang diperlukan pembelajaran bahasa yang tidak hanya terbatas pada pemakaian struktur bahasa, tetapi juga penguasaan keterampilan yang lain, yaitu keterampilan bagaimana menghubungkan struktur tersebut dan fungsi-fungsi komunikasi sesuai dengan situasi peristiwa bahasa. Dua, dimensi yang berkaitan dengan jenis-jenis kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan pertama. Asumsinya adalah belajar berkomunikasi, tetapi yang lebih penting ialah pembelajaran mampu menggunakan bahasa itu secara otomatis ataupun spontan. Berdasarkan kedua dimensi di atas dapat dipahami bahwa kemahiran penggunaan bahasa dalam situasi komunikasi yang nyata sesungguhnya jauh lebih penting dimiliki oleh siswa dibandingkan pengetahuan tentang kaidah-kaidah bahasa atau pendekatan struktural. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Awaliyah
bahwa pendekatan komunikatif itu memberikan tekanan pada kebermaknaan dan fungsi bahasa atau dari struktural ke fungsional. Nah, dalam hal ini, bahasa itu lebih tepat dipandang sebagai sesuatu yang berkenaan dengan apa yang dapat dilakukan atau fungsi, atau berkenaan juga dengan makna apa yang dapat diungkapkan melalui bahasa, dan bukan yang berkenaan dengan butir-butir bahasa. Nah, dengan demikian, penggunaan suatu bahasa untuk tujuan tertentu seperti menyapa, meminta maaf, menasihati, memuji, atau mengungkapkan pesan tertentu dalam kegiatan berkomunikasi. Nah, untuk pendekatan komunikatif itu secara mendalam ada 8 hal yang perlu kita ketahui, yang perlu dijelaskan, yaitu yang pertama ada teori bahasa. Nah, pendekatan komunikatif berdasarkan teori bahasa yang menyatakan bahwa pada hakikatnya bahasa itu merupakan suatu sistem untuk mengekspresikan makna. Teori ini lebih memberi tekanan pada dimensi semantik dan komunikatif dibandingkan pada ciri gramatikal bahasa. Nah, oleh karena itu, dalam pembelajaran bahasa yang berdasarkan pada pendekatan komunikatif bahasa, bukan pengetahuan tentang bahasa. Kemudian yang kedua itu ada teori belajar. Nah, kegiatan belajar itu dikembangkan dengan mengarahkan pembelajar ke dalam komunikasi yang nyata. Pembelajar itu dituntut pula untuk menggunakan bahasa yang dipelajarinya. Teori belajar cocok untuk pendekatan ini adalah pemerolehan bahasa kedua secara alamiah. Teori ini beranggapan bahwa proses belajar bahasa itu lebih efektif apabila bahasa diajarkan secara informal melalui komunikasi langsung di dalam bahasa yang sedang dipelajari. Baiklah, saya Hidayati yang akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Helda. 3. Tujuan. Tujuan yang ingin dicapai di dalam pembelajaran bahasa yang berdasarkan pendekatan komunikatif merupakan tujuan yang lebih mencerminkan kebutuhan siswa. Karena kebutuhan siswa yang utama dalam belajar bahasa berkaitan dengan kebutuhan komunikasi. Oleh karena itu, tujuan umum pembelajaran bahasa adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi, kompetensi, dan performansi komunikatif. Yang keempat, silabus. Silabus harus disusun searah dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, dalam penyusunan silabus pembelajaran bahasa yang berdasarkan pendekatan komunikatif harus diperhatikan kebutuhan dan materi-materi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan siswa. Kelima, tipe kegiatan. Di dalam pembelajaran bahasa yang menggunakan pendekatan komunikatif, pembelajaran diarahkan ke dalam situasi komunikasi yang nyata. Kegiatan komunikasi tersebut dapat berupa kegiatan tukar informasi, negosiasi makna, atau kegiatan berinteraksi. Yang keenam, peranan guru. Dalam pembelajaran bahasa Arab, guru dapat berperan sebagai fasilitator dalam proses komunikasi, partisipan tugas dan teks, menganalisis kebutuhan, konselor, dan manajemen kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Mariani Nur akan melanjutkan penjelasan dari Hidayati. Yang ketujuh yaitu peranan siswa. Dalam pembelajaran bahasa Arab, pembelajar berperan sebagai pemberi dan penerima, sebagai negosiator dan interaktor dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab dengan pendekatan komunikatif. Dengan demikian, para siswa tidak harus menguasai bentuk-bentuk dan makna-maknanya dalam kaitannya dengan konteks pemakaiannya. Kemudian yang kedelapan, peranan materi. Dalam pembelajaran bahasa Arab, materi disusun dan disajikan dalam peranan sebagai pendukung usaha peningkatan kemahiran berbahasa dalam tingkat komunikasi yang nyata. Materi ditempatkan sebagai bagian yang memiliki andil besar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, dalam pembelajaran, bahasa komunikatif materi berfungsi sebagai sarana yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dari poin 1 sampai poin ke-8, maka
Pendekatan komunikatif adalah pembelajaran bahasa yang berdasarkan pada tujuan pembelajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Siswa diarahkan untuk dapat menggunakan bahasa, bukan mengetahui tentang bahasa, dan bertujuan untuk membentuk kompetensi komunikasi, bukan semata-mata membentuk kompetensi kebahasaan. Dengan memanfaatkan seluruh sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar, pendekatan ini merupakan pendekatan pada pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Melihat bahwa fungsi utama bahasa adalah komunikasi, hal ini berarti materi ajar bahasa Arab harus berupa materi yang praktis dan pragmatis, yaitu materi ajar yang biasa dipakai serta dapat dikomunikasikan oleh siswa secara lisan maupun tulisan. Nah, pendekatan komunikatif didasarkan atas asumsi bahwa setiap manusia memiliki kemampuan bawaan yang disebut dengan alat pemerolehan bahasa. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa bersifat kreatif dan lebih ditentukan oleh faktor internal. Asumsi lain bahwa penggunaan bahasa tidak hanya terdiri dari 4 keterampilan berbahasa, akan tetapi mencakup beberapa kemampuan dalam kerangka komunikatif yang luas, sesuai dengan peran dan partisipan, situasi dan tujuan interaksi. Sehingga pendekatan ini dapat mengandaikan bahwa hakikat bahasa adalah medium komunikasi yang berupa rumus-rumus suara atau pernyataan antar individu dalam masyarakat, dalam rangka mentransfer berbagai pikiran, tanggapan maupun perasaan. Cukup di sini dulu penjelasan dari saya. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri pendekatan komunikatif. Ciri-ciri pendekatan komunikatif ini terdapat beberapa kekhasan, antara lain 1. Tujuan pembelajaran bahasa adalah mengembangkan kemampuan pelajar untuk berkomunikasi secara langsung dengan menggunakan bahasa target dalam konteks komunikasi yang sesungguhnya atau dalam situasi kehidupan yang nyata. Tujuan pendekatan komunikatif ini tidak diarahkan untuk penguasaan gramatika atau kemampuan membuat kalimat gramatikal yang bersifat pasif teoretik saja, melainkan pada kemampuan memproduk ujaran yang sesuai dengan konteks. Ciri yang kedua, yaitu hal yang mendasar dari pendekatan komunikatif ini adalah kebermaknaan dari setiap bentuk bahasa yang dipelajari dan keterkaitan bentuk, ragam, dan makna bahasa dengan situasi dan konteks berbahasa itu. Ciri yang ketiga adalah dalam proses belajar mengajar, siswa bertindak komunikator yang berperan aktif dalam aktivitas komunikasi yang sesungguhnya, sedangkan pengajar memprakarsi dan merancang berbagai pola interaksi antar siswa dan berperan sebagai fasilitator. Ciri yang keempat, yaitu aktivitas dalam kelas diwarnai secara nyata dan dominan oleh kegiatan-kegiatan komunikasi, bukan latihan-latihan manipulatif dan peniruan-peniruan tanpa makna. Kemudian ciri yang kelima, materi yang disajikan bervariasi, tidak hanya mengandalkan pokok teks, tetapi lebih ditekankan pada bahan-bahan otentik atau berita koran, menu, iklan, dan sebagainya. Dari bahan-bahan tersebut, pemerolehan bahasa pelajar diharapkan meliputi bentuk, makna, fungsi, dan konteks sosial. Kemudian ciri yang keenam yaitu penggunaan bahasa pertama dalam kelas tidak dilarang sama sekali, tetapi alangkah baiknya dikurangi. Ciri yang ketujuh yaitu dalam pendekatan komunikatif, kesiapan siswa ditoleransi untuk mendorong keberanian berkomunikasi. Dan ciri yang terakhir yaitu evaluasi dalam pendekatan komunikatif ini ditekankan pada kemampuan menggunakan bahasa dalam kehidupan yang nyata, bukan pada penguasaan struktur bahasa atau gramatika. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Nahdia akan melanjutkan penjelasan dari Marhamah. D. Aplikasi pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa Arab. Pendekatan komunikatif lebih mengandalkan kreativitas para pelajar dalam melakukan latihan. Pada tahap ini, keterlibatan guru secara langsung sudah mulai dikurangi
untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Beberapa aktivitas yang mungkin dilakukan dalam latihan komunikatif secara bertahap adalah sebagai berikut. Yang pertama, percakapan kelompok atau al-hiwar al-jama'i. Peralatan yang harus disediakan adalah tape recorder untuk merekam semua percakapan. Dalam satu kelas, para pelajar dibagi ke dalam kelompok-kelompok sesuai kebutuhan. Setiap kelompok diberi judul cerita yang sederhana. Sebelum latihan dilaksanakan, para pelajar diperkenankan berunding dengan teman-teman sekelompoknya. Di dalam latihan ini, para pelajar berganti-ganti mengatakan sesuatu yang disambung oleh teman-teman sekelompoknya, sehingga menjadi sebuah cerita yang lengkap. Semua kegiatan direkam sehingga dapat didengarkan lagi. Guru dalam latihan ini berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lainnya dan menjawab pertanyaan jika para pelajar meminta. Setelah kegiatan selesai, rekaman selanjutnya diputar kembali untuk didiskusikan dengan para pelajar, baik mengenai isi, pola, intonasi, dan sebagainya. Ulun Nurlina akan melanjutkan penjelasan dari Nahdia, yaitu tentang aplikasi pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua yaitu bermain peran atau at-tamsil. Nah, pada aktivitas ini, guru memberikan tugas peran tertentu yang harus dilakukan oleh para pelajar. Nah, peran yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkat penguasaan bahasa para pelajar. Tentu saja peran yang diberikan kepada tingkat menengah dan lanjutan. Nah, kenapa diterapkannya metode pembelajaran bermain peran dalam kegiatan belajar mengajar adalah untuk penanaman dan pengembangan konsep, nilai moral, serta norma. Nah, hal ini dapat dicapai bila para peserta didik secara langsung bekerja dan melakukan interaksi satu sama lainnya dan melakukan pemecahan masalah melalui peragaan. Nah, oleh karena itu, metode ini mampu menghasilkan suatu pengalaman yang berharga bagi peserta didik. Baiklah, Ulun Nupitasari akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman yang sudah tadi, yaitu pada bagian nomor 3, praktek ungkapan sosial. Tatbik al-ta'birat al-ijtimaiyah. Ungkapan sosial maksudnya adalah perilaku-perilaku sosial saat berkomunikasi yang diungkapkan secara lisan, misalnya memberi hormat, mengungkapkan rasa kagum, gembira, ucapan perpisahan, memberi pujian, ucapan selamat, dan sebagainya. Pola-pola ungkapan ini dipraktekkan dalam rangkaian pembicaraan pada situasi-situasi yang tertentu. Pola-pola ungkapan yang biasanya digunakan pada kehidupan sehari-hari, misalnya, hada suratu ma ajmil, alangkah indahnya lukisan ini, wafkas salamah, semoga engkau selamat. Kemudian yang keempat yaitu praktek lapangan atau al-mumarasah fi al-mujtama. Pada praktek lapangan itu maksudnya adalah berkomunikasi dengan penutur asli di luar kelas. Tentu saja aktivitas ini hanya bisa dilakukan di tempat-tempat yang ada penutur asli Arabnya. Praktek lapangan ini sangat berarti bagi perkembangan kemampuan berbahasa Arab, sebab berbicara dengan penutur asli secara tidak langsung dapat mengadakan koreksi berbahasa dalam berbagai aspek. Selain itu, kegiatan berbicara di lapangan dapat dijadikan ukuran perkembangan belajar bahasa tersebut. Penutur asli bahasa Indonesia nampaknya tidak sebanyak bahasa Inggris. Mungkin hanya di tempat atau instansi tertentu saja para pelajar bisa menemui mereka, seperti di kedutaan-kedutaan atau lembaga-lembaga pendidikan yang mendatangkan penutur asli bahasa Arab dari Timur Tengah. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurul Baiti. Baiklah, selanjutnya saya Nurul Baiti akan melanjutkan penjelasan dari Nopitasari.
yaitu yang kelima, problem solving atau hil al-mushkilat. Kegiatan pembelajaran ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi atau mengadakan sebuah kesepakatan tentang suatu rencana. Intinya yaitu tentang mengarahkan siswa agar berdiskusi atau memecahkan masalah. Berdiskusi ini tingkatannya lebih tinggi daripada hiwar atau percakapan, karena dalam berdiskusi itu tuh melibatkan kemampuan menganalisa, menilai, dan menyimpulkan fakta. Dalam metode ini, guru juga bisa melihat tingkat kemampuan pelajar dalam berbahasa Arab. Bagi tingkatan pemula, maka tingkatan permasalahan yang dipecahkan atau yang didiskusikan juga harus yang sederhana, seperti hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, temanya itu tentang berkemah. Nah, jadi yang didiskusikan itu tuh apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam berkemah itu? Jadi pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini yang pertama yaitu dalam satu kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian dipilih satu orang untuk menjadi ketuanya. Selanjutnya, setiap kelompok diperintahkan untuk berdiskusi dengan berbahasa Arab sesuai dengan tema yang telah diberikan, seperti mendiskusikan kosakata, pola kalimat, atau apapun yang diperintahkan oleh pengajar itu sendiri. Kemudian setelah didiskusikan, itu tuh ditulis ke dalam kertas atau untuk dilaporkan hasil diskusinya. Setelah mendiskusikan, maka kelompok yang menghasilkan atau mengumpulkan hasil yang paling banyak, maka diminta untuk menjelaskannya di depan kelas. Dalam metode ini, guru kurang terlibat dalam aktivitas belajar. Guru hanya memberi bimbingan kepada siswa. Jadi, memberi bimbingan kepada siswa bagaimana cara berpikir, menganalisa, dan atau seputar yang berkaitan dengan diskusi. Untuk bagi tingkatan yang lebih tinggi, maka permasalahan yang harus dipecahkan itu harus lebih tinggi lagi dari tingkatan bagi yang pemula, atau bahkan pelajar itu sendiri bisa diberi kebebasan untuk menentukan tema permasalahan yang ingin mereka diskusikan. Jadi, intinya problem solving ini adalah metode pembelajaran tentang berdiskusi, bagaimana itu berdiskusi atau memecahkan suatu masalah. Baik, jadi saya Rusmeli Ulfa akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari pendekatan komunikatif ini. Sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh teman-teman yang lain tentang apa itu pendekatan komunikatif serta pembahasan-pembahasan yang lainnya. Nah, di sini Ahmad Fuad Effendi menyebutkan kelebihan pendekatan komunikatif sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di PPT. Yang pertama, siswa termotivasi dalam belajar karena pada hari pertama pelajaran langsung dapat berkomunikasi dengan bahasa Arab. Hal ini itu masih dalam batas fungsi, kegiatan berbahasa, dan keterampilan tertentu. Maksudnya, pendekatan komunikatif ini kan mencakup untuk mengembangkan kemampuan siswa pada 4 maharah, yaitu kitabah, qiraah, kalam, dan istima. Nah, yang kedua, siswa lancar berkomunikasi dalam arti menguasai kompetensi gramatikal, sosiolinguistik, wacana, dan strategis. Pendekatan komunikatif ini kan tadi disebutkan bahwa pendekatan komunikatif ini untuk mengembangkan kemampuan 4 maharah
pada siswa. Jadi hal pada pendekatan komunikatif ini yang lebih ditekankan yaitu kemampuan berkomunikasi. Nah, ada beberapa aplikasi dalam pendekatan komunikatif. Jadi pendekatan komunikatif ini cenderung membuat suasana kelas itu lebih hidup dengan aktivitas komunikasi antar pelajar dengan berbagai model interaksi dan tingkat kebebasan yang cukup tinggi sehingga tidak membosankan. Karena pada pendekatan komunikatif ini, siswa dituntut untuk bisa lebih aktif dalam belajar, baik itu dalam diskusi atau menjelaskan. Tapi setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, adapun kekurangan atau kelemahan dari pendekatan ini adalah yang pertama, memerlukan guru yang menguasai keterampilan komunikasi secara memadai dalam bahasa Arab, serta wawasan yang cukup tentang kebudayaan penutur asli bahasa Arab. Jadi, pendekatan komunikatif ini kan menuntut pelajar untuk lebih aktif, dan suasana kelas itu juga lebih menyenangkan. Nah, otomatis guru yang diperlukan itu guru yang memang benar-benar menguasai 4 maharah yang ada dalam bahasa Arab. Yang kedua, kemampuan membaca dalam keterampilan tingkat awal tidak mendapat perhatian yang cukup, karena pendekatan komunikatif ini lebih menekankan kepada keterampilan berbicara. Yang ketiga, loncatan langsung pada keterampilan komunikasi dapat menyulitkan siswa pada tingkat permulaan. Jadi, semua siswa kan tidak bisa disamaratakan tingkat kemampuannya. Jadi, untuk mahasiswa yang masih sulit dalam berbicara bahasa Arab atau baru pertama kali mendengar bahasa Arab atau belajar bahasa Arab, tentu sulit untuk belajar dengan pendekatan ini. Karena apa? Karena pendekatan komunikatif ini kan menuntut siswa untuk lebih aktif berbicara, berdiskusi, kemudian saling aktif di dalam pelajaran. Nah, kalau jika siswanya itu masih baru dalam ruang lingkup bahasa Arab, maka ia akan sulit belajar dengan pendekatan komunikatif ini. Mungkin itu saja dari ulun, dilanjutkan kepada teman yang lain. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya Siti Nurmina akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok kami. Yaitu kesimpulannya, metode komunikatif dikenal juga dengan pendekatan komunikatif atau al-madkhal al-ittisahati atau communicative approach dan bahasa komunikatif. Metode ini mulai berkembang bertepatan dengan terjadinya beberapa perubahan pada tradisi pengajaran bahasa di Inggris pada tahun 1960-an. Bersama dengan ditolaknya pendekatan metode audiolingual di Amerika. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan pada pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Melihat bahwa fungsi utama bahasa adalah komunikasi. Hal ini berarti materi ajar bahasa harus berupa materi yang praktis dan pragmatis. Berbahasa yang baik dan komunikatif bagi masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung eksistensi dan kesuksesan dalam hidupnya. Sehingga pendekatan komunikatif dipahami sebagai pendekatan paling tepat, karena lebih sesuai dengan hakikat dan fungsi bahasa. Dan dalam pembelajaran bahasa Arab yang menggunakan pendekatan komunikatif ini tentunya memerlukan lingkungan yang kondusif, modal yang otoritatif, komitmen yang tinggi, dan kontinuitas. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Salah khilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.